Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun Bapak Ibu nggih. Bunga mawar mekar berseri, harum semerbak harumnya. Bapak Ibu hebat di hati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali antusiasnya di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada para peserta Bisa Bincang Santai bersama IGI Kota Bima yang sudah hadir dalam meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rofika Mutmainah. Saya seorang guru di bagian Lombok Barat, yaitu di SMA N 2 Gerung, dan saya asli Bima Bapak Ibu. Jadi baru beberapa tahun saya mutasi dari Kota Bima. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memandu acara Bincang Santai bersama IGI Kota Bima pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru pada pasal 9, kalau nggak salah Bapak Ibu, yaitu tentang guru wali yang akan kita bahas pada bincang santai bersama IGI Kota Bima pada sore hari ini. Bapak Ibu, bicara tentang guru wali nih Bapak Ibu. Guru wali itu memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk pemenuhan beban kerja guru nih. Jadi khususnya pada jenjang sekolah menengah Bapak Ibu, yaitu pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, Bapak Ibu, guru wali itu seperti apa sih? Nah, siapa saja yang bisa menjadi guru wali? Nah, tugas guru wali itu apa? Apa bedanya dengan wali kelas dan guru BK? Nah, pada kesempatan sore hari ini, itu semua kita akan bahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa, yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang berada di Kota Bima. Yaitu beliau adalah Ketua IGI Kota Bima, dan beliau pun adalah fasilitator pembelajar mendalam, dan beliau adalah Bapak Bambang Setiawan MPD. Baik Bapak Ibu, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua. Narasumber kita akan memaparkan materinya terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti akan ada sesi diskusi, tanya jawab, bincang santai bersama narasumber kita. Baik Bapak Ibu hebat, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Mari kita sambut Pak Bambang Setiawan, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bu Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Berbicara belajar itu eh, tidak mengenal waktu, tapi berbicara waktu terkadang ada yang tidak pas untuk belajar. Tapi disitulah seleksi alam di mana kita bisa menyisihkan waktu untuk belajar, karena belajar sesungguhnya ada satu upaya untuk memantaskan diri kita pada profesi kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan coba membahas di sesi kita untuk episode yang keempat di Bincang Santai kali ini. Kita akan coba mengangkat tema terkait dengan guru wali. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, izinkan saya sejenak ingin mendengar suara Bapak dan Ibu, 1-2 orang, bercerita seperti apa kapasitas Bapak dan Ibu di sekolah dalam mengambil peran sebagai guru wali. Cerita sejenak dulu. Kita dengar dulu suara dari teman-teman kita nih Bu Fika. Kira-kira seperti apa nih pada saat menjalankan profesinya sebagai guru wali. Biar nanti kita coba ulas sama-sama, kita coba satukan persepsi kita dan seperti apa seyogyanya kita memposisikan diri sebagai guru wali. Oke, diberi kesempatan dulu nih. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bu Fika kangen sama teman-teman dari Bima, boleh ditodong Bu Fika. Oh iya ya Pak Bambang.
Di sini yang saya kenal yang masuk di ruang Zoom kita ada Bu Nur Dahlia. Hai Bu Bu Dahlia. Kangen sekali udah berapa tahun ya kita Halo, tidak ketemu. Eh, iya, gimana kabar? Ya, ya. Ya, no, kerja Sehat, sehat, syukur. sehat Bu. Sehat semua. Bu Alhamdulillah. Wit, Bu Wit, gimana kabar? Bu Ya, Maratu Solihah, Masya Allah, sehat-sehat Alhamdulillah. semua. Saya ingin dengar ceritanya, dengar suaranya Pak Sumardi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumardi gimana ceritanya Waalaikumsalam. guru wali di Kolo Pak Sumardi? Eh, Guru Wali. Kok senyum-senyum? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, abang-abang, teman-teman semuanya. Ya, terus terang saya ikut guru wali ini, kami di sekolah belum mempraktekannya bagaimana sih proses guru wali tersebut. Jadi baru hanya sekedar mendengar informasi-informasi lah tentang guru wali. Untuk pelaksanaannya terus sekarang kami belum. Justru saya ikut ini ingin tahu seperti apa yang harus kami lakukan nanti di lapangan. Apalagi sekarang di teman-teman yang sertifikasi, ya di info GTK-nya ada tertulis tentang guru wali dan ada juga yang belum. Nah ini yang saya sendiri perlu mengikuti kegiatan seperti bincang-bincang santai di sini, Pak Bambang. Oke, Gitu, Bang. sip. Itu kalau kami, insya Allah saya ngikutin terus ini, mungkin saya bisa bagi-bagi nanti di teman-teman di sekolah. Ya, mungkin sedikit tidaknya bisa diterapkan oleh diri sendiri Pak Sumardi ya. Iya, paling Oke. itu. Ya. Kita dengar lagi nih dari Pak Ardin ya. Pak Ardin, gimana Pak Ardin di sekolahnya Pak Ardin? Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Waalaikumsalam terang, warahmatullahi wabarakatuh. terus terang pada semester ini kami mulai membagi peserta didik menemukan guru walinya. Oke. Nah, di sini sekolah menyediakan salah satu perangkat administrasi yang wajib diisi oleh guru wali. Jadi di sekolah kita itu sekolah menyediakan perangkat administrasinya kayak yang berisi identitas siswa, tugas dan peran guru wali menurut Permendiknas itu. Dan sebagian memang sudah sebagian sudah melalui tahap pengisian anak walinya itu. Kebetulan di sekolah kami itu masing-masing guru itu karena muridnya sedikit, satu guru itu membawahi 6 anak walinya. Ini sudah benar ya disebut anak walinya ya? Iya. Ya. Terus, nah kami tugaskan itu para guru wali ini ya, misalnya saat anak walinya tidak hadir itu para guru wali ini ya memang berperan kadang bersama wali kelas dan Putus. Oke, nggak apa-apa. Terputus, Pak Ardin. Jaringan mungkin. Baik, Bu Sika. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dua gambaran tadi dari Pak Sumardin dan Pak Ardin. Kita melihat ada satu fenomena bahwa ada yang sudah mencoba menjabarkan seperti apa Pak Guru Wali ini berperan dalam pendampingan siswa, dan ada juga masih buram. Nah, inilah potret pendidikan kita terkait dengan setiap munculnya sebuah regulasi, di mana regulasi ini terkadang dalam keadaan buram kita dipaksa untuk melaksanakannya. Ya,
Baik Bapak dan Ibu, sesi kali ini kita coba diskusi. Izinkan saya Bu Mohon Vika maaf, untuk terputus tadi isinya. iya. Dipahami Pak Pardin. Iya, iya, Nah, saya. mohon izin Pardin di sekolah mana Pardin? SMP 15 Kota SMP Bima. 15. Oke, sip. Baik, Bu Vika, saya mohon izin sedikit. Kita paparin dulu materi sedikit Bapak dan Ibu ya, supaya kita ada penyamaan persepsi dulu, biar nanti diskusi kita jauh lebih enak. Silakan Pak. Oke. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Bu Vika? Ya, terlihat. Bisa lihat. Bisa Oke, baik lihat. Bapak dan Ibu, kita sekarang coba mengulas gimana sih peran guru wali. Dan di sini sebagai awalnya, guru wali ini hanya ada pada kita-kita yang berada di jenjang pendidikan menengah, baik di SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian untuk teman-teman di SD, di TK, guru wali ini tidak menjadi bagian terpisah. Itu sudah menjadi kesatuan utuh dalam menjalani kapasitas sebagai guru kelas. Kita di sekolah menengah, di jenjang pendidikan menengah, kita berperan sebagai guru mata pelajaran, sementara teman-teman di SD itu berperannya sebagai guru kelas. Nah, karena kapasitasnya guru kelas, mereka secara dari mulai masuk sekolah sampai siswa itu pulang sudah mendampingi secara utuh. Beda dengan kita Bapak dan Ibu. Nah, maka dari itu guru wali ini muncul di jenjang SMA, SMP, dan SMK saja. Nah, selanjutnya perlu kita lihat dulu regulasinya. Tadi Bu Vika sudah menyampaikan regulasinya itu kita melekat pada Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 terkait dengan beban kerja guru. Di mana guru yang dimaksud dalam regulasi ini itu adalah pendidik profesional. Bapak dan Ibu yakin, saya yakin Bapak dan Ibu semua sekarang ini adalah sebagian besar kita sudah pendidik profesional. Apa tanda kita pendidik profesional? Oleh negara kita diakui melalui sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik itu bukan suatu regulasi untuk kita mendapatkan tunjangan sertifikasi, tapi sertifikat pendidik itu sesungguhnya menyatakan bahwa kita adalah seorang pendidik yang profesional. Nah, karena kita adalah pendidikan profesional, maka terkait dengan guru wali semua menjadi bagian dari tugas tersebut. Peran tersebut diambil oleh guru tersebut. Jadi kalau Bapak di sekolah Bapak demo ada yang guru belum guru profesional, maka tidak menjadi kewajiban untuk mengambil peran sebagai guru wali. Itu Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi bahwa guru itu pendidik profesional. Tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi murid baik pendidikan formal pada pendidikan formal pada baik jalur SD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi selama ini Bapak dan Ibu kita melaksanakan terutama teman-temannya sebagai guru mata pelajaran lebih pada menjalankan tugas untuk mendidik, mengajar. Membimbing ini masih sangat kurang. Maka terkait dengan guru wali, fungsi membimbing ini lebih menjadi titik beratnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di pasal berikutnya, kita sebagai guru itu punya kapasitas menjalankan beban kerja 37,5 jam dalam setiap pekannya. Kalau kita lihat Senin sampai Sabtu, itu 37,5 jam itu seringkali kita Bapak dan Ibu kalau pada regulasi-regulasi sebelumnya keberadaan kita hanya pada saat kita ada jam di sekolah. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada jam, itulah peran guru wali yang mendampingi penuh untuk siswa-siswa kita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu,
terkait dengan beban kerja kita yang 37,5 jam ini dalam setiap pekan, itu cakupannya apa saja? Merencanakan pembelajaran. Seringkali di regulasi sebelumnya Bapak dan Ibu dalam merencanakan pembelajaran, seringkali kita melaksanakannya di mana Bapak dan Ibu? Di rumah kan? Kita nyusun sebelum ajaran baru, kita nyusun perangkat-perangkatnya. Nah itu semua kita pindahkan sekarang menjadi bagian beban kerja yang 37,5 jam tadi. Jadi harapannya pemerintah ini Bapak dan Ibu, kita sebagai guru begitu kita pulang dari sekolah, beban-beban kita tidak bawa ke rumah. Semua beban tugas kita selesaikan dengan 37,5 jam itu selama kita berada di sekolah. Demikian juga pada siswa-siswa kita Bapak dan Ibu, diharapkan pembelajaran siswa itu selama di sekolah. Begitu di rumah mereka memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya dan peran-peran lainnya sebagai seorang anak. Baik terhadap orang tua, terhadap saudaranya maupun terhadap lingkungannya. Jadi tidak lagi dibebankan dengan tugas-tugas yang ada di sekolah. Itu idealnya Bapak dan Ibu. Namun realisasinya terkadang kita masih belum bisa berpijak dari dengan pola-pola yang terdahulu. Jadi sebelum pulang siswa kita bebani dengan PR, sepulang kita memberi tugas-tugas tertentu pada siswa. Begitu juga kita sebagai guru kadang-kadang hal-hal yang harus kita koreksi dari kerjaan siswa kita bawa pulang ke rumah, dikerjakan di rumah, yang terkadang mungkin sebagai seorang istri merasa perannya di rumah tangga juga terbatasi akhirnya. Ya jadi itu gambaran-gambaran sekilas. Jadi besok mungkin Bu Fika Bu Fika pulang sekolah nggak usah lagi bawa tugasnya siswa ke sekolah, kerjakan aja di rumah Bu Fika. Biar anak-anak di rumah juga punya waktu yang bersama dengan orang tuanya. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, masih di Permen nomor 11 tahun 2025 ini, dikatakan di guru wali itu adalah guru mata pelajaran. Ini ada kata kuncinya, guru wali adalah guru mata pelajaran. Kata kunci inilah yang mengikat, makanya teman-teman di pendidikan dasar di SD itu tidak mengambil peran sebagai guru wali. Karena di regulasinya sudah jelas itu adalah guru mata pelajaran yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan secara holistik. Artinya dia pendampingannya tidak parsial, general, kemudian secara terintegrasi mulai si anak itu masuk sekolah hingga dia tamat. Jadi Bapak dan Ibu yang mengajar di jenjang SMP, mulai dia masuk SMP sampai si anak itu tamat. Jadi mirip-mirip gini Bapak dan Ibu, kalau kita ingat kita waktu kuliah kita ada pembimbing akademik atau yang sering juga disebut dengan dosen wali. Ya mirip seperti itulah. Jadi mulai kita masuk sampai siswa itu masuk sampai tamat, nah itulah guru walinya. Jadi guru walinya tidak mengalami pergantian kecuali oleh hal-hal tertentu. Apa saja hal tertentu itu? Siswanya pindah sekolah, pasti guru walinya tergantikan. Atau berakhirnya tugas seorang guru sebagai tugas fungsional gurunya. Misalkan gurunya masuk masa purna bakti atau gurunya dimutasi dan sebagainya. Nah, ini yang membuat pergantian guru wali bagi seorang murid. Nah, lebih lanjut Bapak dan Ibu, apa sih tugas guru wali? Jadi yang pertama sekali itu pendampingan akademik. Kemudian ada pengembangan kompetensi dan keterampilan serta pembentukan karakter. Jadi kalau kita lihat pendampingan akademik mulai dari mengidentifikasi kebutuhan belajar, pola pikir, minat, memantau perkembangan peserta didik, kemudian membantu mengatasi kesulitan akademik, kemudian mengembangkan kompetensi dan keterampilan seperti mendorong prestasi akademik maupun non-akademik, memotivasi dalam pengembangan diri, mengembangkan kompetensi keterampilan abad 21 dan sebagainya. Pembentukan karakter juga menjadi bagian dari tugas guru wali. Nah, kalau kita lihat tugas guru wali ini amatlah banyak. Nah, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas guru wali, seorang guru wali tidak banyak mewalikan untuk muridnya atau siswanya. Jadi sekitar
sekitar paling tinggi 10 orang, 1 orang guru wali. Ini menunjukkan bahwa tugas ini memang sangat banyak dan tidak diperuntukkan untuk siswa yang banyak atau jangkauan yang banyak. Yang kedua, tugas guru wali ini juga Bapak dan Ibu, kalau dilihat sebegini banyaknya, segini padatnya, maka kita bisa oleh regulasi ini pun Bapak dan Ibu diberi kompensasi. Kompensasinya setara dengan 2 jam mata pelajaran. Nah, saya mundur sedikit Bapak dan Ibu. Di pasal 9 dikatakan adalah guru mata pelajaran. Pertanyaan terbesarnya, bagaimana dengan guru BK? Apakah juga memiliki kapasitas sebagai guru wali? Karena kalau dilihat di regulasinya di pasal 9, ini adalah guru mata pelajaran. Berarti kalau kita lihat dari sini, maka guru BK tidak memiliki peran sebagai guru wali. Namun, realisasi yang terjadi di Dapodik sampai hari ini, ya nggak tahu kalau besok ada revisi Dapodik Bapak Ibu ya. Sampai hari ini Dapodik itu menjadi kunci, guru wali itu menjadi kunci pembuka untuk Dapodik seorang guru, valid dan tidak validnya. Seorang guru tidak sebanyak apapun jam mengajar dia, sampai 40 jam sekalipun, maka nanti selama tidak mengemban tugas sebagai guru wali, tidak akan terbuka kunci di info GTK-nya valid atau tidak. Dia pasti akan muncul warna merah tidak valid kalau tidak memiliki peran sebagai. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, wah enak dong gitu, kalau gitu kepala sekolah nggak perlu jadi guru wali, dia pasti valid saja. Betul, tetapi ada hal yang paling urgent. Kepala sekolah pun bisa tidak valid info GTK-nya jika ada satu siswa saja di data Dapodik kita itu, di sekolah itu, yang tidak memiliki guru wali. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Pengalaman yang terjadi terkadang data real siswa kita dengan data yang ada di Dapodik, siswanya berbeda. Nah, jangan sampai ada siswa yang misalkan dia sudah tidak aktif belajarnya, tetapi masih tersimpan di Dapodik, dan terlupakan sehingga tidak tercantum siapa guru walinya siswa tersebut, maka kepala sekolah akan merah info GTK-nya hanya karena adanya siswa yang belum terakomodir memiliki guru walinya. Ini perlu hati-hati Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan, guru wali mendampingi beberapa murid sampai lulus. Ingat Bapak Ibu, sampai lulus. Jadi kalau buat yang SMK, guru SMK yang punya programnya 4 tahun, ya selama 4 tahun. Kemudian melaksanakan tugas kolaborasi dengan siapa saja kolaborasinya. Pertama, dengan guru BK. Kedua, dengan wali kelas. Ketiga, dengan guru mata pelajaran. Sebenarnya ada satu lagi Bapak dan Ibu. Dengan siapa? Dengan wali muridnya. Jadi, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan wali muridnya. Kemudian, tugas guru wali ini, siapa guru walinya dan mendampingi siapa muridnya, ini ditetapkan dalam bentuk SK oleh kepala sekolah dengan memperhitungkan ketersediaan jumlah guru. Artinya rasio jumlah ke murid dengan jumlah guru itu harus dibagi habis. Jumlah siswa seluruhnya dibagi dengan jumlah guru seluruhnya. Nah, rata-rata sebesar itulah dari jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru wali. Kemudian dalam tugas pendampingan sebagaimana sudah disampaikan tadi, ekuivalen dengan 2 jam tatap muka. Nah, sekarang yang perlu, nah, mungkin tadi Pak Sumardi sudah menyampaikan, mendapat tugas sebagai guru wali itu sudah dibagi habis, tetapi apa saja yang harus dikerjakan mungkin masih belum jelas. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tugas dari guru wali ini mulai pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, kemudian pembentukan karakter. Dan ini semua tidak hanya sebatas penyampaian atau tidak hanya sebatas administratif. Lebih-lebih lagi kita hanya mendampingi, hanya mengingat wajah tanpa adanya dokumen pendampingan. Nah, dokumen pendampingan itu disusun dalam bentuk
buku kerja wali murid untuk setiap semester, atau juga bisa untuk 1 tahun. Kemudian kita juga harus menyiapkan jurnal pendampingan. Bapak dan Ibu, terkadang yang kita catat hari ini, besok bisa lupa. Apalagi yang tidak tercatat, maka itu perlu adanya jurnal pendampingan guru wali. Nah, tugas guru wali ini, karena Bapak dan Ibu mendapat SK dari kepala sekolah, maka setiap SK itu harus dibuatkan laporan di akhir tugasnya. Karena Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas guru wali ini berdasarkan SK, maka kembali lagi laporannya juga harus disampaikan pada si pemberi SK. Kemudian disusun secara berkala dalam setiap semester. Kemudian dalam laporan ini menyampaikan laporan perkembangan murid kepada kepala sekolah, bidang kurikulum, dan bidang kesiswaan. Nah, ini yang bisa menjadi gambaran secara umum. Terakhir Bapak dan Ibu, di slide terakhir ini kita coba lihat memilah di mana posisi wali kelas dan guru wali. Guru wali fokus pada pendampingan akademik, perkembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter siswa secara intensif dari awal hingga lulus. Sementara wali kelas fokus lebih pada administrasi kelas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelas secara umum. Jadi kalau saya kasih gambaran sekilasnya Bapak dan Ibu, gambaran sederhananya, wali kelas itu perpanjangan tangan kepala sekolah di kelas. Guru wali mewakili atau perpanjangan atau mediator wali murid dengan pihak sekolah. Jadi wali murid yang berada di kelas, yang berada di sekolah itu namanya guru wali. Nah, karena dia bersifat perpanjangan tangan dari wali murid, maka salah satu hal yang paling penting dari guru wali, bagaimana dia mendapatkan atau mengidentifikasi keberadaan seorang murid, terutama yang berkaitan dengan pola-pola pendidikan yang telah dilaksanakan oleh orang tuanya di rumah, agar adanya keselarasan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah dengan apa yang terjadi di sekolah. Jangan sampai misal Bapak dan Ibu, seorang guru wali nggak pernah tahu kalau di rumahnya seorang anak itu dididik oleh orang tuanya untuk mandiri. Begitu sampai di sekolah, kemandirinya terlupakan. Nah, ini yang perlu diselaraskan. Dan itu menjadi bagian dari teman-teman yang berkapasitas sebagai guru wali. Nah, itu sekilas Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang sekilas ini akan membukakan gambaran kita agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jujur Bapak dan Ibu, di sini saya tidak akan memaparkan secara utuh seperti apa, tetapi Bapak dan Ibu dengan slide-slide ini diharapkan diskusi kita atau kisah-kisah dari Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu jalankan, perannya dan sebagainya itu bisa kita diskusikan, dan sekaligus room ini menjadi room untuk berbagi, untuk saling menyempurnakan dan untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, demikian mungkin Bu Vika, saya kembalikan, kita buka diskusinya yang lebih lama. Iya, Pak. Baik, wah materi yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya atau adakah yang ingin menyampaikan pengalaman tentang materi kita sore hari ini? Atau adakah yang ingin menceritakan bagaimana sih pengalaman setelah menjadi guru wali di sekolahnya? Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, kita bincang santai saja Bapak Ibu nggih. Silakan. Boleh saling bercerita juga nggak apa-apa. Oke. Silakan. Atau mungkin Anda bertanya, administrasinya guru wali seperti apa saja ya? Iya. Iya, ya. Jadi guru wali itu pemenuhannya untuk 2 jam mata pelajaran Bapak Bambanggi.
betul. Jadi Nah, semua betul. guru mata pelajaran itu harus ini ya, harus mendapatkan apa namanya, mendapatkan Peran. jatahnya juga, Iya, perannya gitu ya, iya. gitu. Seorang Untuk wakil membeli kepala jamnya. sekolah pun harus punya peran sebagai Oh, wakil kepala sekolah juga gitu, Pak. iya. Masya Allah. Jadi misalkan begini nih, teman-teman ya. Ah, seorang wakil kepala sekolah itu kan dia sudah punya apanya masuk dalam kategori tugas tambahan yang ekuivalen dengan 12 jam. Ya. Nah, dia ada tugas tambahan yang ekuivalennya 12 jam. Selama ini seorang wakil kepala sekolah dengan kapasitas 12 jam atau seorang kepala perpustakaan atau kepala lab lah, itu yang setara dengan 12 jam. Untuk mendapatkan Ya. 24 jamnya biasanya diberikan oleh tambahan tugas mengajarnya 12 jam. Oh, iya, ya. Gitu ya. Nah sekarang Iya. kalau masuk ke info GTK, valid nggak yang ini? Ini nggak akan valid Bapak dan Ibu. Karena kuncinya belum ada. Apa kuncinya? Peran guru walinya. Maka yang Guru bersangkutan wali. walaupun sudah berperan seperti itu, tetap dapat harus masuk guru walinya. Tetapi kalau guru mata pelajaran, Oh, cukup dengan 16 jam, tambah dengan 2 jam guru walinya, sudah 18 kan? Nah yang 6-nya ambil iya. di TTLE-nya. Tugas tambahan ekivalen lainnya sebanyak 6 JP. Dan sekarang Bapak dan Ibu regulasi terbaru Bapak dan Ibu nggak boleh ngambil jam di luar sekolah. Yang dulu kan kita Iya. cari tambahan Baik, jamnya tadi di Pak sekolah. Ardi. Pak Ardin silakan Pak Ardin. Ya, terima kasih Iya, silakan Pak Ardi. penjelasannya cukup menarik ini tentang guru wali ini. Sesuatu yang baru tapi ternyata tugasnya lumayan banyak ya. Tidak Ya. hanya bagi yang butuh jam juga, tapi ya untuk yang sudah dapat TTU ya, tugas Ya, tambahan utama juga. Nah, ini sedikit nih, misalnya ini kita dapatnya guru wali, anak wali ini kan sudah dari kelas 1 ini. ya, Jadi tiap tahun kan SK-nya kan akan diupdate kembali. Nah, saya lihat guru wali itu kan dari awal hingga lulus, berarti sampai kelas 9. Artinya Kelas 9. jika kita sudah mendapat dari kelas 7-nya, berarti ini akan tetap ya sampai kelas 9-nya. Atau bisa juga nggak ini diubah melalui SK-nya. Itu saja. oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Ini kan apa namanya kalau dibilang kasus belum ya, kan kita baru laksanakan. Tapi buat jaga-jaga. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu nanti yang sudah tahu Bapak dan Ibu punya regulasinya, jadi Permen Didasmen nomor 11 tadi, Bapak Ibu pegang, begitu di awal ajaran, Bapak Ibu sampaikan ke kepala sekolah. Nah ini nih, nah, dengan tugas guru wali, saya sudah pegang guru wali untuk siswa ini. Maka ini nggak boleh berubah nih sampai. Nah sekarang ini kan tahun pertama nih Bapak dan Ibu ya. Misal Pak Ardin, ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jumlah siswa secara keseluruhan sudah dibagi nih habis. Nah, berarti ada guru yang punya peran guru walinya di siswa yang kelas 9. Nah, begitu kelas 9 tamat, tahun depan masuk kelas 7. Dia akan pegang yang kelas 7 yang akan masuk. Tinggal jemput saja. Sering dulu Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa, entar dulu Fika ya. Saya jadi ingat nih. Ada beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, itu muncul di sekolah-sekolah itu istilah wali kelas ya, belum ada guru wali ya. Wali kelas yang ikut siswanya ikut naik. Siswa wali kelasnya kelas 7, siswanya naik di tahun berikutnya kelas 8, walinya ikut naik. Ngawal.
Nah, sehingga guru-guru tertentu yang tidak ada jam di kelas yang kelas atasnya, kadang-kadang jadi wali kelas tapi nggak pernah punya waktu untuk tatap muka. Nah, sekarang peran itu diambil oleh guru wali karena dia tidak berkapasitas harus ada di kelas, tetapi dia lebih pada pelayanan individu. Oke, itu Bu Berarti Vika. ada Oke. agak-agak agak ini Bapak ya, untuk wali kelasnya agak ringan lah pekerjaannya gitu Bapak ya. Oke. Baik, Pak Bambang, ini ada pertanyaan di chat, ini ada 2 orang dari Bu Widuri. Jadi beliau bertanya, bagaimana tipsnya kalau mendapat tugas sebagai guru wali untuk murid kelas 12 yang saat ini sedang PKL dan sebelumnya tidak pernah diajar di kelas 10 dan 11-nya. Oke. Jawaban simpel ya. Ini kasus nih. Kasus. Ya, Karena kasus. tahun pertama mau nggak mau nih kita laksanakan. Ya, Dimanapun tanaman yang baru ditumbuh, jangan berharap melihat posisinya sempurna. Posisinya nggak bisa kita lihat tanaman ditumbuh langsung sempurna tuh nggak bisa. Idealnya ini baru bisa terjadi, baru bisa terlaksana dengan ideal 2 tahun yang akan datang. Dikala yang kelas 1 sekarang yang kelas-kelas awal sekarang yang sedang diajak. Sehingga pada saat dia kelas 12 nanti untuk yang SMA atau kelas 9 untuk yang SMP, itu guru sudah bisa melihat lebih utuh. Kesulitan terbesar saat ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kita yang saat ini kaget langsung dapat tugas sebagai guru wali, pegang di kelas 12, sementara kita belum sempat melakukan identifikasi dengan siswa kita. Itu sebenarnya kendalanya. Tapi tentu kendala itu bukan berarti kita tinggalkan begitu saja. Tetap kita perankan diri kita, lakukan dialog, buka jaring komunikasi, walaupun saya yakin ini belum optimal. Kenapa? Ya karena baru nanam kita langsung sudah berharap ada buah yang muncul tuh kayaknya sangat sulit. Bukan nggak bisa, ya. tapi sangat sulit. Gitu. Itu mungkin gambaran sekilas. Jadi untuk saat ini kita jalani saja, kita ambil peran tersebut, kita siapkan, toh Bapak dan Ibu di setiap semester sudah ada laporan yang harus Bapak Ibu buat. Nah, laporan itu jangan nyampaikan yang muluk-muluk Bapak dan Ibu, oh laporannya siswanya udah begini, saya lakukan ini. Kadang-kadang kita kalau melihat laporan, ada satu yang sering terlupakan. Kendala yang kita hadapinya apa? Jarang sekali kita menyampaikan lapor-laporan di tugas-tugas kedinasan terkait dengan kendala apa yang kita hadapi. Padahal ini sangat bermanfaat jika untuk pengambilan kebijakan selanjutnya oleh pimpinan kita. Ini sangat sangat bermanfaat oleh orang-orang tersebut. Gitu mungkin sekilas saja. Oke, mengenai laporan nih, Pak Bambang, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Di sini dari Bu Eni Wahyuni, ini kayaknya guru SMA 5 Kota Bima nih, tempat saya mengajar dulu. Besti. Oke, ini beliau bertanya, apakah laporan guru wali itu ke kepala sekolah itu per bulan atau per semester atau per tahun? Oke, kita menerima SK-nya, pembagian tugasnya per apa kira-kira? Per semester kan? Kalau iya, per Iya per semester. semester. Nah, sebaiknya laporannya Iya. dibuat per semester. Oke. Gitu. Oke. Sip. Dari Pak Yudi Ananto, ini guru SMA 1 Kota Bima nih. Yang ini ditanyakan Mbak Yudi, Pak job desk dari guru wali apa saja, apakah mirip dengan wali kelas? Oke. Jobnya apakah Baik. mirip dengan wali kelas gitu? Oke. Sekilas aja, simpelnya aja tadi sudah disampaikan, sudah kita sampaikan juga bahwa wali kelas dan guru wali itu punya peran yang berbeda. Guru Iya. wali kelas lebih bersifat pada administratif, sementara guru wali lebih pada pendampingan peserta didiknya, bukan administratifnya. Contoh administratif itu apa? Absen kehadiran. Itu administratif kan Bapak dan Ibu ya? Iya. Nah, absen kehadiran itu tugas siapa? Wali kelas. Wali kelas. Nah, menyiapkan siswa untuk perangkat upacara. Administratif kan?
wali kelas. Ya, wali kelas. Sampai pada laporan capaian belajar siswa. Administratif kan? Wali kelas. Wali kelas. Nah, jadi secara gampangnya, wali kelas itu adalah perpanjangan kepala sekolah di kelas. Jadi kepala sekolahnya itu adanya di kelas. Kepala sekolah ada menyampaikan sebuah regulasi, ada menyampaikan sebuah kebijakan yang harus diterapkan di sekolah, di kelas-kelas. Itu perannya siapa? Wali kelas. Dia perpanjangan. Nah, sekarang guru wali apa? Guru wali itu adalah mediator antara sekolah dengan orang tua. Atau sebaliknya, orang tua dengan sekolah. Jadi kalau gampangnya guru wali itu orang tuanya di sekolah lah. Nah, kalau orang tuanya di sekolah, apa yang paling utama? Dia harus tahu anaknya seperti apa. Karena guru wali bukan yang melahirkan anaknya, maka dia harus dapat cerita dari orang tuanya seperti apa karakter anaknya. Seperti apa pendidikan yang sudah didapatkan anaknya dari lingkungannya. Ya, ini harus dipahami dulu oleh guru wali. Nah, itu semua direkap atau dialbumkan dalam sebuah identifikasi peserta didik. Gitu mungkin Pak Yudi ya. Harusnya tadi Bu Vika, Pak Yudi jangan dibacain, suruh bersuara. Iya ya. Mana sih orangnya ini? Oke Pak, beliau bilang. Oke baik Bapak Ibu, adakah yang bertanya lagi atau men-share pengalamannya? Apakah sudah berkomunikasi dengan orang tua dari siswa walinya atau bagaimana gitu Bapak? Jadi kalau pengalaman saya Pak ya di SMA N2 Group ini anak-anaknya cukup wah ya. Kalau dibilang wah dalam tanda kutip nih Pak. Oke, jadi semenjak tahu guru wali nih Pak, semenjak tahu guru wali, kalau saya kan termasuk orang baru nih di sini. Jadi agak susah untuk komunikasinya gitu, agak susah. Jadi alhamdulillah anak-anaknya kalau kita kasih tahu ya itu dah gitu. Jadi banyak permasalahan di sekolah saya. Jadi ya begitulah untuk siswanya. Jadi kita mau nggak mau terjun harus pergi ke rumah-rumah siswa tersebut gitu. Itulah menunjukkan kita oh inilah guru wali saya gitu. Dan juga pada saat MBG nih Pak, pada saat MBG jadi anak-anak itu tidak mengambil MBG-nya itu sendiri-sendiri atau per kelas tidak. Tapi kita diterjunkan guru wali itu untuk mendampingi siswa-siswa kita untuk mendampingi anak-anak itu supaya kita bisa sharing antara anak-anak dengan kita gitu, Pak. Jadi mereka bisa bercerita, gimana sih kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu gitu. Membangun Jadi itulah kedekatan, pengalaman saya di chemistry-nya di situ sekolah. ya Bu ya. Iya, chemistry-nya di situ. Iya. Okay. Nah, ini ada lagi Pak Yud nih. Coba bersuara dong Pak Yud. Ya, suruh bersuara. Saya bacakan bagaimana nih Pak Bambang? Suruh bersuara. Oh iya, suruh bersuara. Bu Vika masih ingat nggak bacaan Pak Yudi? Iya, udah lupa, rada-rada lupa nih. Wah, udah ada beliaunya sendiri. Silakan Pak Yud. Kayaknya lagi jaringan nih. Jaringan mungkin, makanya beliau. Iya, suaranya kedap-kedip nih. Iya. Halo. Oke Pak Yudi. Betul Bu Vika. Iya, betul, jaringan. Baik, ini ditanyain, beliau bertanya ini, adakah prom buat nangani? Ada, udah muncul tuh wajahnya tuh. Tadi dalam kamar mandi dia nggak ada sinyalnya. Kayaknya harus pindah tempat nih Pak Yud. Naik ke atas genteng mungkin. Silakan Pak Yud. Iya. Halo. Bisa didengar suaranya? Iya. Bisa. Nah, ini kan bisa, saya silakan. di kelas. Iya.
saya ini dikasih guru wali di kelas yang anak-anak unggulan gitu loh. Saya Bagus katakan lah. anak unggulan. Bagus tuh, bagus. Nah, tapi ketika kita menanyakan permasalahannya di kelas, kemudian mengenai belajarnya, baik-baik saja. Nah, ini kayaknya kok nggak ada peran, apalagi ada masalah nggak ada permasalahan. Ya sudah, saya hanya cerita tentang tokoh-tokoh seperti tokoh fisika yang mulai dari awal hidup sederhana, kemudian bisa menjadi orang sukses, kemudian bisa diberi mendapat Nobel. Ya, saya cerita seperti itu. Ya hanya duduk-duduk gitu-gitu saja. Beda dengan wali kelas yang seperti Pak Bambang bilang tadi, menangani administrasi kayaknya lebih komplit ke wali kelas daripada guru wali. Guru wali kayaknya jadi penceramah di satu sidang Jumat kayaknya. Jadi ya menangani anak-anak yang nakal. Kalau saya menangani anak-anak nakal malah lebih seru gitu. Wah ini enak nih, tapi nih anak-anak nih ya baik-baik saja, fine-fine saja. Padahal saya minta di sekolah itu, Pak kasih nangani saya guru wali yang anak IPS. Yo enggak sinkron, Bapak kan guru IPA. Ya nggak dikasih. Nanti nyingkok asinkron juga kok Pak. Ya baik Pak Yudi ya. Ya. Terkait dengan guru wali ini Bapak dan Ibu, tadi kita sudah garis bawahi ada 3 tugas utama guru wali. Pertama pendamping akademik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah pembentukan karakter. Nah, buat Pak Yudi kebetulan, dalam pendampingan akademik itu kan salah satunya membantu mengatasi kesulitan akademik. Yang kebetulan Pak Yudi dapat siswa yang tidak mempunyai kesulitan akademik. Iya. Itu mungkin Pak. Nah, kalau di pendampingan akademik tidak terlalu dibutuhkan peran guru wali, setidaknya Bapak tahu persis bagaimana kompetensi akademiknya si anak ini. Nah, nanti pada saat dia mau diajak untuk mau melanjutkan. Kalau SMA kan kecenderungan anak melanjut. Dia mau ngambilnya jurusan apa? Dia sudah tahu gambaran nggak kalau dia ambil jurusan A ini, seperti apa nanti dia harus berperan, mengambil sikap. Seperti apa peluang kerjanya, apa tantangannya. Inilah keuntungan kita yang sudah lebih ada hadir di muka bumi ini ketimbang siswa kita. Ini enaknya Bapak dan Ibu. Kelebihan guru itu dia pernah jadi siswa, tapi siswa nggak pernah jadi guru. Nah, itu kelebihannya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak pada saat Pak Yudi nanti menyampaikan, kalau kamu ambil jurusan ini, kamu tuh perlunya ini. Nah, itu setidaknya memberi gambaran sama dia besok seperti apa. Nah, boleh juga bahkan Pak Yudi bisa menambahkan, kita harus menyiapkan alternatif. Kita pingin misalnya si anak pingin ngambilnya apa, nanti ambil teknik umpamanya gitu. Tapi kita harus siapkan siapkan gambaran juga. Kita nggak bisa anak itu kita siapkan di satu alternatif. Kita harus ada plan B-nya. Nah itu kita bisa diskusikan. Dan Bapak bisa membangun jaringan segitiga dengan BK sebagai pembina karirnya dan juga dengan orang tua. Jadi orang tuanya maunya apa? Mungkin anaknya, nah, dia nggak punya kesulitan. Tapi terkadang kesulitan anak yang punya tanda kutip punya kemampuan lebih, terkadang maunya anak dengan maunya orang tua bisa berbeda. Nah ini tuh tantangan loh Pak Yudi. Ya, betul. Pak Yudi mungkin melihat, oh prestasi belajarnya bagus. Tapi bagaimana dengan orang tuanya? Kalau boleh jadi anak itu belum terkomunikasikan dengan orang tua besok mau jadi apa, besok mau lanjut kemana. Nah itu untuk pendampingan akademik. Kemudian Pak Yudi bisa untuk membentukkan karakter, pengembangan kompetensi. Nah sekarang si anak, saya mau masuknya ke kedokteran nih, tapi orang tua saya nggak nyuruh ke kedokteran. Vira, itu macam-macam lah Vira. Vira. Nah, misalkan seperti itu Pak Yudi. Orang tuanya dan anak belum selaras. Nah, bagaimana si anak itu untuk menyampaikan orang tua, menyampaikan apa yang maunya ke orang tua. Nah, di sini Bapak bisa membangun kompetensi keterampilan abad 21-nya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana karakter etikanya dengan orang tuanya. Itu bisa muncul semua dari situ gitu Bapak.
Itu Pak ya. Jadi mungkin kalau Pak Yudi tadi membayangkan kalau siswanya bermasalah, enak nih saya kelihatan. Nah, anak yang Bapak bimbing dari angka 4 ke angka 7, dengan yang anak sudah angka 8 ke 8,5 saja, nah, itu sudah adalah satu capaian Bapak. Itu mungkin gambaran sekilas Pak Yudi ya. Ini yang bisa saya berikan sedikit berdasarkan intuisi saya juga sih. Karena kan kita baru sama-sama menjalani dan situasinya antara Pak Yudi dengan siswanya dan saya dengan siswa tentu situasinya berbeda dan mengatasinya pun pasti berbeda. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini ada Bu Kepala SMP 7 nih. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam. Kalau Bu Kepala boleh nggak saya tanya nih Bu? Kalau Bu Ya, Bu. Kepala kapasitasnya cuma satu terkait dengan guru wali. Pastikan semua siswanya sudah dapat guru wali. Terutama siswa yang terekam di Dapodik. Oh iya Pak Bambang, Nah, itu kalau masalah ada- saya belum itu masalahnya. juga di Dapodik. Jadi itu perlu difilter Bu. Jadi siswa yang ada di Dapodik itu sebaiknya sudah semua memiliki guru wali. Kalau ada satu aja siswa di Dapodik belum memiliki guru wali, nah nanti info GTK-nya Ibu yang tidak valid Bu. Oh iya Pak Bambang. Tapi sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah diperbaiki kemarin. Berarti sempat kemarin begitu ya Bu ya? Sempat kok nggak Iya. valid ya? Iya karena siswa baru. Gitu, siswa baru, kemudian datanya masih nyangkut di sekolah lain gitu. Iya. Oke. Pending valid dulu Ibu Kepala kali ini. Yang penting guru-gurunya sudah valid semua dulu Pak Bambang. Oh gitu. Kepala sekolah nanti dulu ya. Wah. Ada standar kepala sekolah. Luar biasa Ini perlu ditiru sekolahnya. nih. Kepala sekolah itu bukan penguasa, tapi kepala sekolah itu adalah pelayan. Namanya pelayan itu yang dilayani dulu yang diutamakan. Oke, Mbak. Jadi Pak Bambang, kalau untuk masalah siswanya ini Pak Bambang, berarti tidak ada minimal maksimalnya berapa gitu Pak Bambang? Tidak ada satu orang pun nggak masalah. Iya. Tapi lucu kalau satu orang. Misal Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya Ya, lucu. kalau satu orang siswanya, Ratusan siswa, kemungkinan jumlah siswanya itu 60 orang. Atau kurang dari 60. Bisa jadi. Dan Dapodik itu Bapak dan Ibu, jika Dapodik mencatat jumlah siswa di satu sekolah itu kurang dari 60, maka Dapodiknya tanpa diurus pun dia mati sendiri. Dan tahun berikutnya tidak bisa menerima siswa lagi. Oh iya. Nah, itu kendali jarak jauhnya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu di rancangan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang terbaru ini, insya Allah guru-guru akan dikembalikan ke pusat. Jadi tidak lagi di bawah daerah. Yang mudah-mudahan aja. Jadi biar punya satu standar yang sama, daerah satu daerah yang lainnya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, share pengalamannya bagaimana? Kayaknya ada guru SMA 5 Kota Bima juga nih, Pak Suhaimin. Boleh. Teman saya nih. Kangen juga ya sama teman-teman SMA 5. Pak Suhaimin, halo. Assalamualaikum. Makanya pulang kampung jangan pulang saja Bu, nyapa teman. Oh iya, kemarin hanya beberapa hari Pak, jadi makanya tidak meluas. Bu Dahlia mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu Dahlia atau share pengalamannya Bu Dahlia. Mungkin di luar materi juga Pak Nggi, bisa? Boleh. Tentang bagaimana di sekolahnya gitu, supaya ada motivasi. Tapi yang paling seru lain, sekarang gitu, itu Bu Vika bukan bagaimana di sekolah, bagaimana info GTK-nya. Iya, info GTK. Dibilang info GTK Bu Dahlia kan langsung valid ya, bersuara. saya belum valid Pak. Aduh, gimana ini? Masih merah. Masih merah.
Saya alhamdulillah sudah izin. Ya, Oh, silakan Kepada Bu sekolah yang baik Daria. hati. Pak Bambang, ya gimana Pak Sumardi? kayaknya menjadi guru Wah, wali ini jaringan nih. penuh tantangan. Ah, Ya, sangat menantang bagi kita oke. Iya, Pak uh, Sumardi. karena kita Silakan. menjadi guru wali pada awal anak masuk, bahkan sampai mereka Keluar. tamat SMP. Ya. Nah, ini tugas berat sebenarnya, tapi juga cukup kalau saya pribadi mencoba setelah mendengar banyak penjelasan tadi, kayaknya semakin menarik melihat perkembangan siswa kita. Artinya mereka ini adalah anak semacam anak angkat kita ya. Betul Pak, anak asuh Pak. Ya, Iya. anak angkat kita yang seharusnya memang mensukseskan anak ini sejak dari kelas 7 sampai di tamat. Nah, ini yang menarik menurut saya jika benar-benar kita laksanakan dan apalagi sudah dihargai 2 JP. Iya. Nah, ini ya semoga bisa terlaksana dengan baik, ya, baik secara administrasi maupun hasil realnya di lapangan. Itu Pak Bambang dan akan menarik bagi saya. Terima kasih. Kalau saya hanya berkomentar begini Pak Sumardi. Pak Sumardi tahu kan ini bonsai? Iya. Yang mahal kan harganya Pak Sumardi Iya. bonsai itu ya? Iya. Nah, tapi kan kita Mahal nggak banget. pernah tahu mahalnya bonsai itu justru karena tantangan hidupnya yang sangat sulit. Iya. Jadi Bapak kalau merasa dengan beban sebagai guru wali menjadi tantangan, dan tantangan itulah yang akan mengangkat Bapak menjadi pribadi yang sangat dihargai tinggi. Keren. Iya Pak. Bonsai kan begitu. Sudah hidupnya celah-celah batu, airnya susah, malah tumbuh daun dikit sudah dipangkas, dibelok-belokin, dibengkok-bengkokin, digunting sana, gunting sini. Akhirnya jadi bulat ya. Berbahagia Pak Sumardi ada di SMP 10 Pak. Amin, amin. Kenapa saya katakan demikian? Siapa sih yang nggak mau jadi batu yang nggak kenal dengan batu intan? Iya, iya. Pak Sumardi ada di SMP 10 itu Bapak jadi intannya di antara batu-batu. Tapi kalau Bapak masuk ke SMP 2, SMP 1 belum tentu, boleh jadi Bapak batunya di antara intan-intan. Betul. Betul Pak, betul. Betul sekali. Pak Sumardi ini di Kolok kan ya? Iya. Betul di Kolok. Kalau saya punya filsafat begini Pak. Di Kolok Pak. Banyak keluarga di Kolok. Wah. Saya orang Kolok sebenarnya karena lahir di Kolok, besar di Kolok. Iya. Saya banyak keluarga Pak, keluarga dari almarhum Aji saya di sana. Oh iya. Iya. Berarti kapan-kapan ke Kolok ya kasih tahu kita. Jangan Ini reuni sering, keluarga Insya Allah. Jangan-jangan nih keluargaan ini. Ya, Ajinya siapa kalau boleh tahu Ibu? Nama Aji saya Masrin, almarhum Masrin. Masrin ya. Iya, almarhum Masrin Haji Alwi. Ya udah Pak Sumardi ntar buka dulu silsilah keluarga dulu. Ntar ngecek ada nggak. Siap, nanti. Oke, Bapak Ibu jangan lupa ada link absen Bapak dan Ibu. Iya, ada daftar hadir Bapak Ibu, silakan diisi di link obrolannya, di pesan. Silakan Bapak Ibu diisi. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang masih mau ini? Masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Share. Silakan. Kalau nggak ada Bu Vika izin saya perlihatkan sedikit slide. Ya, silakan. Oke. Lihat ya Bapak dan Ibu ya. Ini sedikit administrasi yang Bapak Ibu harus punya sebagai guru wali. Pertama terkait dengan identitas murid yang didampinginya. Itu nama murid, nomor induk NISN-nya, kelas, jenis kelamin, nama orang tua, nomor kontak orang tua. Ini sangat perlu.
Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Perlunya kenapa itu sangat perlu? Karena Bapak dan Ibu akan membangun komunikasi yang secara intensif dengan orang tua, menjadi jembatan apa yang telah dibentuk oleh orang tua di lingkungan keluarganya dengan pendidikan yang dihadapi oleh siswanya di sekolah. Demikian juga menjadi bagian dari sekolah yang untuk disampaikan ke orang tua. Jadi data ini sangat perlu Bapak dan Ibu. Yang lainnya nggak penting Bapak dan Ibu, yang penting nama orang tua dan nomor kontak orang tuanya. Ini paling penting. Nah, catatan-catatan ini terkait dengan kondisi anak secara khusus. Misal anaknya punya kelainan atau punya kelebihan, ini perlu Bapak dan Ibu sampaikan atau masukkan dalam catatan tersebut. Yang kedua, catatan perkembangan murid. Nah, ini saya ambil contoh Bapak dan Ibu ya. Aspek pemantauannya akademik, karakter, sosial ekonominya, seksual dan emosional, kedisiplinan dan potensi minatnya. Deskripsi perkembangan, tindak lanjut dilakukan, keterangan tambahan jika dianggap dirasa perlu. Ini beberapa Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti akan saya bagikan ini di link di grup WA yang Bapak Ibu waktu registrasi kan diminta untuk bergabung di grup WA. Nah, jadi akan kami bagikan di sana. Kemudian rekap pertemuan dengan murid, tanggal pertemuannya, nama. Ya Bapak Ibu nggak perlu pusing dengan kelas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bukan kapasitas di kelas sebagai guru wali ini, tapi sifatnya lebih pada pelayanan individu. Sehingga kalau Bapak Ibu kalau ingin berhadapan dengan murid bisa minta waktu atau minta waktu pada muridnya atau mungkin pada guru mata pelajaran atau wali kelasnya barang 5-10 menit untuk sedikit berdiskusi dengan dengan murid yang diwalikannya. Dan ini pelaporan semesternya. Rekap pertemuan, ringkasan pertemuan, dan rekomendasi tindak lanjut. Ini secara garis besarnya saja Bapak dan Ibu. Nah, ini yang setidaknya harus ada. Lebih dari ini boleh. Tapi saya tidak berani membuat yang banyak-banyak. Nanti malah, aduh, jadi beban lagi nih. Nah, ini yang dikhawatirkan Bapak dan Ibu ya. Itu mungkin tambahan Bu Vika. Ya, ini di chat ada Bu Widuri. Dibagi dong Pak contoh buku Siap, tujuan nanti akan kita bagi semua wali. di grup PA-nya ya. Bu Wid nih di mana ini? Dunia lain dia. Oke Bapak Ibu, silakan masih ada yang bertanya. Kayaknya nggak ada nih Pak. Nah, nggak ada. Ada dia membisu nih. Iya dah. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada jangan dipaksakan ada. Baik. Baik. Boleh saya kasih satu statement akhir Bu Vika? Boleh silakan Pak. Silakan. Oke. Bapak dan Ibu, ini mungkin sedikit kata-kata kiasan saja sih. Tapi kalau ini bermanfaat boleh dipakai Bapak dan Ibu. Apa itu? Kalau kita makan pada sebuah piring, jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu meludah atau membuang ludah ke piring tersebut. Itu sangat tidak elok dan menghilangkan keberkahan piring tersebut. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Sekolah Bapak dan Ibu, piring itu saya ibaratkan sebagai tempat nafkah Bapak dan Ibu. Itulah sekolah Bapak dan Ibu. Dan jangan sekali-kali Bapak dan Ibu meludah ke piring di mana Bapak Ibu makan. Artinya jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu membuat sekolah itu menjadi kotor, tercemar, dan terhina dengan perbuatan kita. Karena di situ Bapak Ibu akan hilang keberkahannya dan boleh jadi rezeki Bapak dan Ibu belajar. Jadi kalau saat ini Pak Sumadi ada di SMP 10 Kolo, ya bagaimana SMP 10 Kolo itu menjadi tempat yang nyaman bagi Bapak, tentu dengan perilaku Bapak. Itu dari saya, Bu Vika. Setuju sekali. Wis, keren kata-katanya, Masya Allah. Jangan di copy ya. Baik, Bapak Ibu, kesimpulan nih dari saya tentang pemaparan
yang dipaparkan oleh narasumber hebat kita. Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 pasal 9G Bapak Ibu. Jadi guru wali itu adalah guru mata pelajaran yang bertugas memberikan pendampingan jangka panjang yang holistik mencakup aspek akademik. Nah, keterampilan dan karakter siswa dari awal mereka masuk hingga mereka lulus dari sekolah tersebut. Nah, sehingga berbeda dari wali kelas Bapak Anggi, Bapak Ibu, yang berfokus pada, kalau wali kelas itu kan berfokus pada pengelolaan kelas dan tugas administratifnya. Nah, tugas ini merupakan beban kerja tambahan yang diakui setara nih dengan 2 jam tatap muka. Jadi 2 jam tatap muka per minggu nih. Nah, dan ini dirancang untuk mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan yang membentuk kedekatan emosionalnya antara guru dan si siswa. Jadi itu yang kesimpulan yang saya dapat dari perbincangan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan refleksi atau tambahan gitu Bapak Ibu? Adakah? Enggak ada? Oke, baik Bapak Ibu. Kita akhiri Pak Bambang? Boleh Bu Vika. Oke, baik. Baik Bapak Ibu hebat yang sudah menyempatkan diri hadir di Zoom kita hari ini. Jangan lupa absennya Bu Vika. Ya? Jangan lupa absennya. Oh ya, nanti bisa di-share di Pak Bambang, bisa di japri saya mungkin. Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah berpartisipasi untuk terselenggaranya bincang santai sore hari ini. Dan terima kasih pula kepada narasumber kita. Tadi kan kita diawali oleh pantun nih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berpantun untuk penutupnya. Bunga mekar, harum mewangi. Cakep, bilang nggak Bapak Ibu? Maksa nih. Paksa sekali Pak Sumardi. Oke, ulang-ulang. Bunga mekar, harum mewangi. Cakep. Mantap. Di taman indah, ditatap mata. Cakep. Terima kasih atas waktu dan energi. Semoga semangat dan terus membahana. Oke, baik. Saya Rofika. Baik, saya Rofika Mutmainah, mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses bincang santai kita sore hari ini. Semoga materi pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di bincang santai bersama Igi Kota Bima pada episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama. Terakhir ini untuk 2 pekan yang akan datang kita kayaknya istirahat dulu untuk bincang santainya. Karena kami di 2 pekan yang akan datang, tepatnya tanggal 21, kami akan melaksanakan pelatihan penulisan antologi. Nanti dengan penulis kita Bu Maratus Solihani, ada nih beliau di sini nih. Tanggal 21 Bu Mar ya? Ya, siap Pak Bambang, Iya, insya Allah. sifatnya luring Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti akan kami bagi linknya bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar bergabung. Lembo ada Bu Vika ya, Bu Vika nggak bisa ikut daftar. Iya ya. Nggak apa-apa deh, dari jauh aja. Iya dah. Baik Bapak dan Ibu, kita undur diri. Masih ada waktu sekitar 40 menit buat Bapak dan Ibu buat ibu-ibu menyiapkan masak sorenya buat anak dan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri Bapak dan Ibu.